band yang paling gede yang pernah kita bikin itu ya selain Vokti Valley, Jumat Gombrong. Kalau teman-teman tahu Stupidity ya kita pernah. Kamu ke Sakaluna itu kayak kamu mendapatkan ambience yang ibaratnya kamu lagi nugas di sini, kamu bisa melihat orang skate, kamu bisa melihat orang ini segala macam bisa. Perkenalkan, nama saya Fendi sebagai manajer di Sakaluna Coffee. Mungkin kalau untuk awal mulanya tuh kita kan buka di akhir-akhir tahun 2019 lah ya, itu dimana kayaknya kopi itu masih menjadi opportunity yang bagus lah untuk kita gitu. Maksudnya peluang bisnisnya dan segala macamnya lah. Kebetulan juga dari pihak pemilik juga suka ngopi gitu ya, akhirnya kita brainstorming bareng terus membuat sebuah cafe di Condong Catur ini ya. Nama pertama kita tuh Platera ID dulu ya, kemudian menjadi Sakaluna yang sekarang ini. Jadi dari 2019 akhir itu sampai 2022 kita dengan nama Platera ID itu ya sebenarnya Platera itu bisa dibilang juga berat perjalanannya karena memang kita baru buka aja udah kayak kena pandemi selama 2 tahun gitu kan. Jadi itu bukan suatu hal yang mudah untuk kita. Terus kemudian di sisi lain juga kita ingin rebranding gitu, membentuk sebuah brand image yang baru, membuat ibaratnya segmentasi market yang baru juga, di mana campaign yang sebelumnya seperti apa kita jadikan seperti apa gitu. Nah, Sakaluna yang sekarang ini kurang lebih posisinya seperti itu Kak. Jadi kita tuh lebih kita bilangnya ya, lebih general aja, lebih ke semuanya ayo pada main kesini semua yuk begitu loh. Sakaluna sekarang ini posisinya kayak gini. Kalau untuk pas di Sakaluna ini sendiri ya, memang prosesnya lumayan panjang. Kita risetnya dari mulai R&D menunya, terus kemudian kayak kita coba riset bikin produk, kita ganti, kita bikin itu karena memang kita masih ibaratnya tuh masih nggerambyang lah waktu itu, karena memang semenjak goyang dari rebranding tersebut kita belum mempunyai visi dan misi yang begitu jelas. Pada akhirnya di bulan Februari atau Maret itu saya masuk di Sakaluna ini 2023 ya itu baru mulai kita bikin set plan-nya pelan-pelan gitu. Makanya kalau mungkin teman-teman di awal Maret sampai April, Mei, Juni, Juli di sini itu pasti akan melihat setiap bulan tuh perubahan menu yang sangat luar biasa. Kita bikin menu mocktail sebanyak itu, ternyata market kita nggak suka. Kita bikin menu healthy food, kita bikin salad, bikin apa, ternyata nggak di situ. Ternyata perjalanan 4 bulan itu kita riset, kita dapetin data, kita apa segala macam ya sampai hari ini. Makanya terbentuklah menu kita yang saat ini seperti itu. Nah, terus kemudian mengenai campaign tadi ya, karena kan Sakaluna sekarang ini juga kalau teman-teman bilang tuh gonge acaranya cah-cah gitu. Kayak gitu. Tapi acaranya tuh ya beragam gitu. Bahkan dari mulai yang musik keras sampai ke musik dangdut ibaratnya ya, kita bisa tampung semua. Dan juga untuk komunitas pun juga kita sempat juga waktu itu untuk mengkampanyekan bahwa oh ini loh Platera udah jadi Sakaluna dan juga bisa mau pakai buat activity. Itu juga kita sempat gandeng teman-teman lama dari beberapa skena ini tadi, dari beberapa skena, yaitu mungkin skena skate, BMX,
terus b-boy, terus ada skena-skena musik juga. Kita apa ya bahasanya, KOL mungkin kali Mas ya, kalau kita anak-anak sekarang nyebut ya, itu kita gandeng lagi, kita ajak rembukan bareng untuk mengkampanyekan bahwa iki loh Sakaluna udah open for public lagi. Nah dari situ mulailah itu menjalar kemana-mana, sehingga sampai sekarang ini activity kita terus continue terus sampai sekarang kayak gitu. Unik ya, Sakaluna tuh kita coba kasih sesuatu yang baru, kita coba kasih sesuatu yang spesial, pembeda gitu. Awalnya kita bikin mocktail dari sesuatu yang kompleks lah, ibaratnya makanan pun juga kita bikin seperti itu. Ternyata customer kita tuh suka dengan hal-hal yang common lah, yang umum gitu, yang dimana mereka udah pernah nyoba dan itu bener-bener kayak apa jenenge, udah pasti enak gitu. Nah dari situ kita memakai produk-produk yang memang itu familiar gitu ya, kayak ambil contoh misalkan bestsellernya di Sakaluna untuk foodnya apa sih gitu. Bestseller foodnya Sakaluna tuh Sakaluna fried rice, nasi goreng Sakaluna, dimana itu ya memang risetnya juga panjang gitu. Nasi goreng Sakaluna dari kita buat tuh dari bulan Juli kalau nggak salah, itu mengalami beberapa kali perubahan. Yang awalnya nasi goreng gimana akhirnya ketemulah sampai yang sekarang nih. Nah ini teman-teman pada suka. Terus yang kedua untuk makanannya, bestsellernya tuh nggak jauh-jauh dari Jogja, cuma kita ganti nama aja lebih keren gitu. Namanya Japanese noodle alias bakmi Jawa lah. Itu bestseller kedua makanan kita. Jadi sebenarnya customer kita kayak gitu. Itu untuk foodnya ya. Terus untuk beverage-nya kita ada yang namanya Malaka. Malaka itu kopi susu gula aren, dimana kita semua pasti sudah pernah coba. Tapi kita ya punya sedikit perbedaan lah dengan tempat lain. Dan yang kedua untuk bestsellernya itu kita punya yang namanya Kawista. Itu agak unik. Jadi kalau teman-teman tahu apa namanya flavor atau sirup kawis, itu kan orang-orang jadul zaman dulu tuh yang biasa dipakai buat apa ya, kayak semacam kawis, rambus, itu kan hal yang vintage lah. Kita coba konversikan ke kopi susu, kita buatkan itu, dan kemudian juga alhamdulillah antusiasnya customer tuh bagus gitu lah. Jadi ya itulah bestseller menu kita. Kalau misalkan ngomongin dari segi venue kan memang tidak ada perubahan yang signifikan dari Platera ke Sakaluna gitu ya, ke Sakaluna gitu. Jadi orang-orang pun juga mungkin belum begitu banyak tahu kalau misalkan Platera dan Sakaluna itu sebenarnya satu inilah ya, satu kepemilikan atau mungkin satu ini gitu. Tapi kalau untuk kendalanya itu ya sebenarnya kalau aku sih bilang di Sakaluna ini sendiri, karena memang kompetitor kita banyak, ditambah lagi dengan kafe dengan konsep community base seperti ini juga di Jogja ini semakin banyak. Jadi challenge-nya lebih di situ sih Kak. Maksudnya kayak gimana caranya teman-teman komunitas ini, teman-teman kolektif ini bisa nyaman sama kita, bisa selalu bikin kolaborasi sama kita, lebih di situ aja. Kalau untuk venue, kalau untuk apa segala macam sih ya udahlah, itu udah hal yang nggak bisa di ini gitu. Ketika kita bisa menjalin hubungan baik dengan ini apa ya, ibaratnya market kita ini, komunitas-komunitas dan kolektif ini, ya saya yakin ini akan tetap running dan jalan. Dan selain itu juga Sakaluna ini salah satu pembedanya dengan Platera dulu adalah kita dekat dengan anak-anak kampus sekarang gitu. Bahkan hampir kampus-kampus besar di Jogja ini udah pernah bikin event di sini gitu. Ya memang UKM musiknya tuh kebetulan kita memang ada kerjasama khusus dengan mereka. Jadi ada dulu yang namanya jamming session, itu kita salah satu program rutinnya Sakaluna itu untuk ya apa ya bahasanya ya, memberikan wadah untuk teman-teman dari UKM musik ini untuk berekspresi gitu. Jadi ya digilir aja gitu. Oh minggu ini dari Amikom, besok dari UPN, besok dari mana, itu masih jalan sampai sekarang. Sampai ini Reor kan ceritanya. Reor tuh
dari penerus lama ke yang baru ini masih dijalani juga. Ya itu salah satu yang masih kita maintain agar supaya Sakaluna tetap sustain gitu. Community base itu pasti karena itu udah jadi core-nya kita ya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin kuenya yang paling gede ini di Jogja ini kan mahasiswa ya, makanya kita pengennya juga memang untuk ke sana kita juga akan reach mereka, memfasilitasi mereka dengan salah satunya kita menyediakan membuat ya meeting room, co-working dan segala macam. Dalam jangka waktu dekat juga kita akan menyediakan beberapa fasilitas untuk mereka agar lebih nyaman di sini gitu. Jadi community base tetap jalan, kita coba memperluas market kita dengan menambah beberapa fasilitas, itu aja sih Kak. Kalau di Sakaluna ini agenda rutinnya tuh kita tuh hampir setiap minggu di weekend itu memang ada acara, entah itu acara apapun, entah itu musik, entah itu fun game, kolektif apa segala macam, gambar, pameran karya, itu pasti ada. Tapi kalau untuk acara besar-besarnya, maksudnya acara gedenya ya, itu memang kita biasanya ya plan ya 2-3 bulan satu kali lah kayak gitu. Sakaluna Market chapter 4 kemarin tuh terakhir tuh di bulan September. Nah ini Desember kita rencana mau bikin Sakaluna Market lagi. Cuma ceritanya ini mau upscale gitu loh Mas. Yang sebelumnya Sakaluna Market tuh tenan-tenan ya jual mane-mane, tarot apalah, itu kita coba lebih apa ya, ibaratnya upgrade lagi, dibikin ala-ala ya yang apa ya ya indie clothing carnival gitu loh, tapi kecil-kecilan. Nah makanya kan kita gandeng beberapa brand yang udah deal gitu, brand-brand lumayan lah, kayak misalkan Aero Street besok akan buka di sini, No Brands, terus baru 2 itu sih yang confirm, tapi yang lain belum. Itu nanti berjalan selama 3 hari, terus di situ nanti ada fun game-nya, ada apa namanya musiknya, terus ada entertain, ada fun game, ada tenan-tenan, ya wis kayak formatnya kayak clothing carnival ngono kayak, tapi versi kecil-kecilan kayak gitu. Sakaluna ini kita anggaplah sebagai public space gitu aja ya, siapa aja bisa make, asalkan nggak bentrok wes jadwalnya pasti bisa wes Sakaluna gitu. Dan kita juga apa namanya sangat terbuka untuk semua komunitas, kita sangat terbuka untuk teman-teman, entah itu mahasiswa, entah itu non mahasiswa dan segala macam. Dan apa sih yang ngebuat kamu harus ke Sakaluna? Ya ketika kamu ke Sakaluna itu kayak kamu mendapatkan ambience yang ibaratnya kamu lagi nugas di sini, kamu bisa melihat orang skate, kamu bisa melihat orang ini segala macam, bisa enjoy vibes-nya tuh, bisa apa ya, ibaratnya tuh nggak bosen gitu loh kalau di Sakaluna tuh. Jadi nggak cuma sekedar minum kopi doang, nggak cuma sekedar ya apa namanya melihat interiornya dan segala macam, tapi justru yang membuat hidup di Sakaluna tuh karena activity-nya. Nah itu yang beda dari tempat yang lain. Sakaluna ini buka dari jam 3 sore sampai jam 1 malam. Itu setiap hari ya. Terus lokasinya ini di Jalan Sidomulyo, pojok Tiasan Condong Catur. Ya kalian bisa cek di Google Maps Sakaluna Coffee gitu.